Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran Geografi kelas 11. Untuk bab 1 kita akan mempelajari tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari letak wilayah Indonesia lebih dekat. Letak wilayah Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu letak astronomis atau absolut, kemudian letak geografis, dan letak geologis. Jadi letak astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur semua yang ada di permukaan bumi ini, lokasinya itu memiliki koordinat masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, ketika kalian berada di kamar kemudian kalian berpindah ke dapur, itu koordinat lokasi kalian akan berbeda. Kalian melangkah satu langkah saja itu akan berbeda dengan posisi awal kalian. Nah, untuk Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia itu sebagian di wilayah utara, sebagian di wilayah selatan. Jadi melewati garis khatulistiwa. Dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia berada pada bumi belahan sebelah timur. Nah, daerah yang paling ujung di Indonesia itu ada ujung utara, itu adalah Pulau W atau Pulau Weh, yang di sana terdapat kota Sabang. Jadi ujung selatan adalah Pulau Rote atau Pulau Roti yang berada di Nusa Tenggara Timur. Untuk ujung barat itu adalah ujung Pulau Sumatera. Jadi ujung Pulau Sumatera nanti akan berdekatan dengan Pulau W. Ujung timur itu berada di Kota Merauke yang ada di Papua. Untuk letak geografis itu berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Jadi di mana sih letak Indonesia itu sebelah mana gitu kan? Jadi Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Mari kita lihat peta berikut ini. Di sini adalah peta Indonesia dan sekitarnya. Jadi ini adalah garis ekuator atau 0 derajat atau garis khatulistiwa. Jadi ini adalah 10 derajat lintang utara dan di bawahnya 10 derajat lintang selatan. Jadi di sini ujung utara Pulau Weh tadi tidak sampai 10 derajat. Jadi posisi sini hanya 6 derajat lintang utara. Sedangkan Pulau Rote berada di sini. Ini adalah garis 10 derajat LS. Dia ada di bawah sedikit dari garis tersebut. Nah, untuk secara keseluruhan Indonesia itu sebagian besar wilayahnya berada pada bagian bumi sebelah selatan. Untuk posisi Indonesia itu bagian barat laut hingga utara itu ada benua Asia dan bagian tenggara hingga selatan itu ada benua Australia. Untuk bagian timur laut itu ada Samudra Pasifik dan bagian barat daya ada Samudra Hindia. Jadi ini kita berada di daerah silang. Jadi kalau dari Asia ingin ke Australia harus lewat Indonesia dan sebaliknya dari Samudra Pasifik ingin ke Samudra Hindia juga harus melewati Indonesia. Nah, untuk selanjutnya adalah letak geologis. Letak geologis ini terdiri dari tiga, yaitu Indonesia itu dilalui dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum, Mediterania, dan Pasifik. Jadi Sirkum itu bahasa lain dari rangkaian pegunungan. Kalau gunung itu satu, pegunungan itu beberapa gunung. Kalau rangkaian itu adalah rangkaian beberapa gunung-gunung. Jadi banyak gunung ya. Ini gunung api maksudnya. Nah, Indonesia juga berada di antara tiga lempeng, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kemudian Indonesia terletak di tiga dangkalan. Dangkalan itu atau paparan adalah laut yang kedalamannya tidak terlalu dalam, jadi masih dangkal ya. Nah, dangkalan itu ada dangkalan Sunda dan dangkalan Saung, kemudian laut pertengahan Australia Asiatis. Ini memang agak dalam tetapi tidak begitu dalam dibandingkan dengan laut-laut yang lain. Oke, baik. Kita lihat ini adalah gambar sirkum Mediterania dari Eropa, kemudian Timur Tengah, ini adalah pegunungan Himalaya, kemudian ke Asia Tenggara,
barat Sumatera, selatan Jawa, kemudian selatan NTT, NTB, kemudian bermuara di antara Sulawesi dan Maluku. Kemudian sirkup Pasifik dilanjutkan lagi, ini dari Sulawesi juga, ada yang dari atasnya atau dari utaranya Papua hingga ke Filipina, terus lanjut lagi ke Jepang hingga ke Amerika bagian selatan. Jadi ini adalah rangkaian gunung api kalau dilihat seperti gambar ini ya. Nah, kemudian ini kalau dari lempeng-lempeng Eurasia itu artinya adalah Eropa dan Asia. Europe and Asia. Jadi bagian dari sini sampai ke sini ini sekitar NTT, Bali, NTB dan Bali itu nanti ada jalur ini sedikit sampai ke antara Kalimantan dan Sulawesi, kemudian masuk Filipina sedikit, itu adalah lempeng Eurasia. Jadi ini lempeng Eurasia. Ini dulu pada zaman glasial bergabung ya. Kemudian bagian sini adalah lempeng benua Australia, yaitu termasuklah Papua, kemudian benua Australia dan daerah Samudra Hindia. Kemudian di sini gabung dengan lempeng Samudra Pasifik ya. Dan ini adalah lempeng Filipina, walaupun di sini Filipina karena dia berdekatan, jadi ini diberi nama lempeng Filipina, tapi lempeng ini tidak terlalu berpengaruh terhadap guncangan yang ada di Indonesia. Jadi ini berada agak di luar sedikit dari wilayah Indonesia. Nah, untuk paparan atau dangkalan itu Sunda dan Saul. Jadi kalau yang putih itu adalah warna putih ini adalah daratan sekarang, kemudian yang abu-abu adalah daratan yang pada zaman glasial dulu ada. Jadi pada zaman glasial atau zaman es itu bagian ini semuanya bersatu, Sumatera, Kalimantan, Jawa, daerah Thailand, Malaysia, Kamboja dan sebagainya itu bergabung jadi satu. Dan beberapa daerah di Filipina itu jadi satu. Namanya dangkalan Sunda. Jadi bukan Selat Sunda ya, tapi dangkalan artinya laut-laut di sekitar sini itu adalah laut dangkal. Kemudian Saul itu kata lain dari Australia. Jadi dulu Papua ini bergabung dengan Australia. Sedangkan bagian tengah ini ketika masa glasial masih berbentuk air atau laut sehingga hewan-hewan tidak bisa menyeberang. Jadi mereka ini adalah terdapat hewan-hewan endemik yang tidak bisa kemana-mana. Contohnya adalah komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo, kemudian ada anoa, ada babi rusa yang hanya ada di daerah Sulawesi. Kalau ini daerah Sunda misalnya di Thailand kita menemukan gajah, di provinsi Lampung juga ada gajah seperti itu, ada harimau juga Thailand, Sumatera juga punya begitu ya. Sama seperti ini Papua ada kanguru di Australia, di tempat kita ada walabi itu kanguru lebih kecil, nanti kita bicarakan di bab 2. Oke, kita akan melihat posisi Indonesia di Pulau W. Jadi ini adalah menggunakan Google Earth. Jadi Pulau W itu berbentuk seperti W. Jadi di situ ada kota Sabang. Kalau kita kecilkan, ya, ujung ini ada di Pulau Breweh, yaitu adalah ujung Pulau Sumatera. Itu adalah bagian ujung barat Indonesia. Jadi ini ujung utaranya ini, kemudian yang sebelah sini ujung barat, jadi berdekatan. Kemudian Pulau Rote di Nusa Tenggara bagian selatan dan Merauke. Oke, sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.